Bayangkan, sebuah perjalanan panjang. Bukan perjalanan santai, bukan pula perjalanan nyaman yang bisa kita tempuh dengan kendaraan ber-AC. Tapi sebuah perjalanan melintasi gurun, di bawah terik matahari yang membakar dan di tengah kondisi genting. Karena saat itu, umat Islam sedang bersiap menghadapi perang pertama dalam sejarah mereka, Perang Badar. Di tengah situasi sesulit itu, sosok manusia termulia di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap menghadirkan keteladanan yang tak pernah padam. Bayangkan langkah-langkah para sahabat yang terantuk batu, debu gurun yang terangkat setiap kaki menghentak pasir. Jarak yang ditempuh bukan 10 atau 20 km, tapi sekitar 150 km. Perjalanan jauh, melelahkan, dan dilakukan dengan berjalan kaki. Dan jangan bayangkan jalannya mulus. Tidak ada aspal, tidak ada jalan raya. Yang ada hanyalah pasir, batu, bukit kecil, lembah tandus, dan panas yang memaksa tubuh untuk bertahan. Sementara itu, jumlah onta yang dimiliki kaum muslimin sangat terbatas. Tidak setiap orang bisa menungganginya. Maka Rasulullah membuat keputusan, setiap onta ditunggangi oleh 3 orang secara bergantian. 1 naik, 2 berjalan, lalu bergantian. Terus begitu, sepanjang perjalanan. Dan lihatlah, seorang pemimpin tertinggi, seorang panglima perang, tidak mendapatkan perlakuan khusus. Rasulullah SAW tidak berkata, biarkan aku yang menunggangi onta, lebih lama kalian berjalan saja. Tidak, sama sekali tidak. Beliau justru masuk dalam satu kelompok bersama 2 sahabat mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Bayangkan adegannya, suasana panas, pasir berterbangan, langkah-langkah mulai berat. Giliran Rasulullah untuk turun dan berjalan kaki. Namun, Sayyidina Ali dan Abu Lubabah saling berpandangan, lalu bersepakat. Dengan penuh cinta dan penghormatan, mereka berkata, "Nahnu namshi anka ya Rasulullah. Biarlah kami saja yang berjalan. Engkau tetaplah di atas unta itu sampai kita tiba di Badar. Kalau kita berada di posisi mereka, wajar kita ingin meringankan beban seseorang yang kita cintai dan hormati. Ini Rasulullah, pemimpin umat, utusan Allah." Tapi, apa jawaban Rasulullah? Beliau turun dari unta itu, melangkah ke pasir panas, lalu berkata dengan kelembutan yang membuat hati siapapun bergetar, "Aku pun masih sanggup berjalan, seperti kalian. Dan sebagaimana kalian berharap pahala dari Allah dengan berjalan kaki, maka aku pun juga membutuhkan pahala itu." Buat kalimat yang sederhana, tapi memuat samudra makna. Rasulullah, manusia paling mulia, pemimpin tertinggi pasukan. Sosok yang kalau saja beliau mau meminta fasilitas, kehormatan, atau kenyamanan, tidak ada satupun yang berani menolak. Tapi beliau justru mengajarkan kepada kita bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar kerendahan hati yang harus ia miliki. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Beliau tidak pernah menganggap pahala hanya untuk umatnya. Justru beliaulah yang pertama kali ingin meraih kebaikan itu. Di tengah perjalanan perang, di tengah kelelahan gurun, beliau tidak menuntut privilege apapun. Justru beliau mengatakan, "Aku pun butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala." Coba renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang terkadang merasa lebih hanya karena memegang jabatan lebih tinggi? Yang merasa lebih pantas duduk, lebih pantas dihormati, lebih pantas diprioritaskan. Rasulullah, sosok yang paling pantas untuk dihormati, justru berjalan kaki bersama sahabatnya. Tidak ada jarak, tidak ada batas,
tidak ada istimewa-istimewaan. Beliau menunjukkan bahwa pada akhirnya tidak semua adalah hamba. Hamba yang sama-sama butuh pahala dan rahmat Allah. Dan itulah kenapa beliau menjadi pemimpin yang dicintai. Bukan karena kekuasaan, tapi karena keteladanan. Di Perang Badar, para sahabat tak hanya belajar tentang keberanian. Mereka belajar tentang rendah hati, tentang adil, tentang pemimpin yang turun ke tanah bersama pasukannya. Kisah sederhana tentang unta dan 3 orang penunggang ini bukan sekadar cerita perjalanan. Ini adalah pelajaran tentang kehidupan. Bahwa apapun posisi kita hari ini, mau jadi pemimpin, pejabat, atasan, atau hanya seorang pekerja biasa, di hadapan Allah kita tetaplah hamba. Dan seorang hamba selalu butuh amal, selalu butuh ridho, selalu butuh rahmat Tuhannya. Rasulullah menunjukkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari seberapa tinggi kita duduk, tapi dari seberapa rendah hati kita melangkah. Dan dari gurun Badar, dari debu-debu perjalanan itu, beliau wariskan sebuah pesan abadi. Semakin tinggi derajatmu, semakin dalam kerendahan hatimu. Semakin kuat posisimu, semakin lembut akhlakmu. Dan sebesar apapun kuasamu, kau tetap seorang hamba Allah yang membutuhkan pahala. Semoga kita bisa meneladani beliau. Semoga kita bisa membawa pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah menguatkan langkah kita sebagaimana Dia menguatkan langkah Rasulullah dan para sahabat di perjalanan menuju Badar. Amin. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika keteladanan Rasulullah SAW ini memberi kita bahan renungan, maka jangan lupa untuk like video ini, share ke lebih banyak orang, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh hikmah-hikmah dari perjalanan beliau. Dan bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.